Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dengan terhindarnya suatu penyakit yang melanda negeri kita. Amin. Kemudian kalian mungkin akan sedikit asing melihat muka saya. Ini siapa kok tiba-tiba masuk kelas? Mungkin ada yang bilang seperti itu. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asep Saifullah. Saya berasal dari Keragilan. Saya di sini sebagai mahasiswa UIN SMH Banten ingin ber-PKL seperti kalian kemarin. Kalian kemarin kan ber-PKL kan, makanya baru masuk ini di dalam pertemuan pertama. PKL itu bahasa kalian, kalau bahasa kitanya ataupun di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu disebut dengan PLP ataupun pengenalan lapangan persekolahan, karena ya pengenalan lapangan persekolahan bagian dari pendidikan gitu. Kemudian kita absen dulu kali ya. Untuk absen yang pertama ada Ahmad Ripai ya, ada. Kemudian Andri Triana, Ayu Nurul Khotimah, Cece Yunita, Cika Munajah, Dea Sapika, Sipanka, ada. Oh, sakit kenapa? Oh, demam. Mungkin kalian eh, habis pembelajaran ini ataupun besok lah, kalian bisa mengunjungi rumahnya ataupun menengok si Dea ini agar mendapatkan haknya, karena salah satu hak daripada seorang muslim itu ketika sakit dijenguk oleh kerabat dan teman-temannya. Pokoknya orang yang kenal dia, kemudian dia sakit, dia punya hak untuk ditengok oleh orang-orang yang kenal sama dia gitu. Itu di dalam Islam, hakul muslimin alal muslimin nasitun, itu salah satunya. Kemudian Devi Lestari, Elsa, Fatimah, Fitri, Uji, mungkin udah ya. Untuk yang selanjutnya, kalian kan kemarin PKL tuh, asik gak PKL-nya? Berkesan gak? Adalah hal-hal atau ilmu yang didapat lah ya dari satu praktek kerja lapangan. Ada, alhamdulillah. Kemudian nih, kita kan mau belajar nih, kira-kira kita akan belajar materi apa kali ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, betul sekali kata Imron, bahwasanya kita akan belajar tentang berpikir kritis dan demokrasi. Kalian tahu nggak apa itu berpikir kritis dan demokrasi? Nah, berpikir kritis itu berarti memberikan suatu tanggapan kepada pemerintah ataupun orang yang memberikan kebijakan. Artinya, fungsi fungsi kritik ini adalah sebagai evaluasi daripada kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah ataupun instansi yang ada di masyarakat itu. Ya, tentunya berpikir kritis juga atau mengkritiki suatu pemerintahan juga tidak dengan asal menyampaikan pendapat kita secara langsung, tapi juga ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Seperti kita harus mendiskusikan dulu dengan orang-orang yang bersangkutan ataupun orang-orang yang lebih paham tentang kebijakan yang telah diambil itu. Kemudian jika sudah matang, sudah dipikirkan secara matang kritikan kita itu, kita boleh menyampaikan kritikan itu langsung kepada pemerintah ataupun instansi yang mengeluarkan kebijakan. Karena kalau tidak dikritiki, mungkin pemerintahan itu akan sedikitnya otoriter, berubah menjadi otoriter dan diktator. Jadi akan semena-mena mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat. Jadinya ya seperti itu. Kemudian
Hubungannya dengan demokrasi itu apa? Tentu dalam demokrasi kan ada semboyan dari masyarakat dan untuk masyarakat. Maka dari itu, eh, kritikan ini merupakan suatu jalan untuk menjadi suatu demokrasi yang baik, gitu. Nah, itu seputar tentang berpikir kritis dan demokrasi. Ada nggak ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan berpikir kritis dan demokrasi ini? Tentu ada. Ada di surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Dan selain di ayat itu ada pula di ayat Ali Imran juga, di surat Ali Imran juga di ayat 159. Bagaimana bunyinya, ada yang tahu nggak? Ada yang hafal? Kalau hafal sih saya kasih goceng dah, serius. Nah, ayatnya itu berbunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa ya, bareng-bareng ya baca ya. Ada kan kalian buka LKS-nya, dibuka dulu LKS-nya. Nah, jika jika tidak punya LKS juga kalian bisa ambil wudhu dulu kemudian megang Al-Qur'an. Nah, di ayat Ali Imran 190 sampai 191, dua ayat doang itu, kalian silahkan buka terlebih dahulu, kita ngaji bareng-bareng. Bisa ya? Bisa. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nice, bagus kalian bacanya. Kemudian nanti saya mendemonstrasikan ataupun saya terlebih dahulu membaca Al-Quran ini, ayat ini, kemudian kalian ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sok ikutin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, bagus. Kemudian ayat yang selanjutnya. Nah, kalian untuk ayat yang selanjutnya kita baca satu kali aja ya. Fabima rahmatin minallah, astagfirullahaladzim, saya lupa baca. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Nice. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan tanfaddu Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik.
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bagus. Kalian bisa nggak coba cari tahu hukum bacaan tajwid yang ada di surat ini? Nah, ya mari kita bareng-bareng untuk membenah tajwid yang ada dalam surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Kemudian ada ayat yang 159 juga kita bahas. Inna itu hukum gunnah, berarti kita harus hukum nunnya ini, di nunnya ini kita harus memanjangkan 2 harokat ataupun mendengungkan huruf nunnya ini agak ke hidung dikit dengan 2 harokat. Inna gitu. Inna fi, nah ini juga 2 harokat, tapi ini adalah hukum mad tabi'i. Kasroh bertemu ya itu hukum mad tabi'i. Inna fi khalqis samawati wal ard. Nah, samawati ini sebenarnya hukum mad tabi'i. Cuman diganti aja sebenarnya. Mim itu bertemu dengan alif, kemudian waw juga bertemu dengan alif. Hanya saja diganti dengan harokat berdiri, itu sebenarnya alif sih, sama aja. Nah, makanya tetap ini mad badal ini mempunyai hukum bacaan yang dibaca dengan 2 harokat. Bacanya gimana? Sama tuh 2, wa tuh 2. Nah, itu mad tabi'i. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil. Tanwin bertemu dengan lam itu berarti hukum bacanya adalah idgham. Idgham apa? Idgham bila guna. Yanmu eta biguna. Kemudian kecuali lam dan ro itu bila guna. Mungkin ada yang udah belajar ya, kalian mungkin lebih pintar lah daripada saya. Kemudian ada liulil albab. Nah, itu hukum bacaan mad tabi'i. Di akhir kalimat hukum bacaannya adalah mad iwad. Ini hukum bacaannya 3, 5 sampai 6. Nah, dan seterusnya mungkin sama ya. Sama ada qiyamau itu sama aja seperti la ayatil, cuman ini idghamnya idgham biguna karena yanmu kan ya nun mim waw itu berarti biguna, harus dengung dikit. Ya mau wa qu'udau sama aja tuh, biguna, idgham biguna. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, kemudian yang di bawahnya juga ada surat Al-Imran ayat 159. Mari kita bedah juga secara tajwidnya. Fabima rahmatim minallah. Fabima berarti maknya itu adalah mad atau bi karena fathah bertemu dengan alif. Rahmatim, yanmu yang tadi ya nun mim waw, tanwin bertemu dengan huruf itu berarti disebut dengan idgham biguna. Minallahi lintalahum. Nah, ini beda lagi nih, nun bertemu dengan ta itu dibaca ikhfa, agak dengung dikit hidung. Lintalahum, walau kunta sama aja seperti linta. Berarti agak tipis ikhfanya. Kalau tak bertemu dengan tak ini agak namanya ikhfa, saya lupa, tapi dibaca tipis saja. Dan kunta jadi dibaca tipis lah ikhfanya gitu. Faddan ghalidan. Nah, dannya ini kan adalah tanwin bertemu dengan huruf ghain.
Nah, huruf goin ini termasuk dalam huruf eh, tan huruf goin ini termasuk dalam huruf idhar, ya kan? Maka dibaca jelas, enggak didengung ataupun dimasukkan. Faddan ghalidal qalbi, faddan ghalidal qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, itu ya, mungkin bisa kalian catat bagian-bagian mana yang mengandung hukum tajwid dan hukum tajwidnya itu apa aja. Kemudian setelah kalian mengetahui hukum tajwid ini, kalian diminta untuk enggak, kalian ayo kita bareng-bareng mengulas makna daripada makna perkata ya, bukan makna secara keseluruhan. Jadi perkata secara bahasa Arabnya. Inna itu artinya sesungguhnya, artinya penegasan lah, bahwasanya emang benar-benar seperti itu. Inna fi, di dalam, fi khalqis samawati wal ard. Nah, di dalam penciptaan langit dan bumi ini, waqtilafil lail, ikhtilaf itu artinya bertentangan, cuman arti yang dimaksud di dalam surat ini yaitu pergantian malam. Waqtilafil laili wan nahar, karena al-laili dan wan nahar itu artinya siang dan malam, maka bukan bertentangan antara malam dan siang, tapi artinya itu adalah pergantian malam dan siang. La ayatil liulil albab, dari penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu pasti ada ayat-ayat yang menunjukkan pada kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, di sini juga disebutkan alladzina yadhkuruna Allah, alladzina itu berarti orang-orang, yadhkuruna yang menyebut artinya mengingatlah ya. Dzakaro yudkiru itu bisa mengingat, bisa menyebutkan. Tapi di sini konteksnya bermakna mengingat. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, jadi orang-orang yang yadhkuruna berarti mengingat Allah. Mengingatnya Allah itu dalam keadaan kiaman. Kiaman itu berarti duduk. Waqu'udan, kiaman itu berdiri. Waqu'udan, duduk. Wa'ala junubihim, ataupun lagi berbaringnya aja itu selalu mengingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka itu orang-orang yang tadi disebutkan itu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi penciptaan langit dan bumi ini tentu dari, lihat keluar ya, coba kalian lihat langit dan bumi ini segede ini, kalau bukan karena Allah, terus karena siapa lagi? Nah, ya kan? Maka dari itu kita wajib untuk beriman kepada Allah. Nah, gitu, itu yang dimaksud. Kemudian Rabbana ma khalaqta hada, Rabbana, Rabbun dulu. Rabbun itu berarti Tuhan, ditambah nun dan alif itu berarti domir yang menunjukkan kepada kita. Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hada, ma ini sebenarnya pertanyaan, kemudian disaring lagi ma khalaqta ini menjadi sebuah pernyataan. Ma khalaqta hada batila, tidakkah engkau menciptakan ini dengan suatu kesalahan? Tidak. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar. Fa itu menjawab daripada hal-hal yang sebelumnya. Kemudian ki itu fi'il amr, nah itu kembali ke domir nahnu. Faqina adzabannar, maka jauhilah kami dari siksa api neraka. Itu mungkin dari arti perkata Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Kemudian ada Quran
surat Ali Imran ayat 159 ini juga menjawab mungkin kita harus tahu dulu ya Quran surat Ali Imran ayat 158-nya terlebih dahulu untuk menafsirkan ayat ini. Kemudian karena ini pembahasannya belum nyangkut ke sana, nanti ada pembahasan di pertemuan lain, maka diartikan dulu sebagai diartikan dulu kata per kata. Fabima dengan apa gitu? Dengan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan bagaimana? Fabima rahmatin minallah, maka bagaimana? Fabima rahmatin mintalahum, engkau berlaku lembut. Linta itu berarti layana yulayinu berarti lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan apa kasih lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, di sini maka dengan sebab rahmat. Maka dengan sebab rahmat dari Allah engkau berlaku lembut kepada mereka. Merekanya itu perlu penafsiran terlebih jauh lagi, nanti kita akan menafsirkan di pertemuan yang akan datang. Jadi Allah tidak memandang kepada orang itu, makanya Allah mempunyai sifat Rahman, artinya kasih sayangnya itu tidak berpihak hanya kepada umat muslim, semua juga Allah punya kasih sayangnya. Hanya saja Rahman dan Rahim ini berbeda. Rahman ini untuk kasih sayangnya untuk semua umat yang ada di dunia, Rahimnya ini hanya untuk dikasih kepada orang-orang muslim. Makanya banyak di dunia ini orang-orang kafir pun lebih kaya, lebih makmur kehidupannya, lebih tenang mungkin, karena ada sifat Rahman yang ada dalam diri Allah. Sifat Ar-Rahimnya ini adalah yang membedakan daripada orang-orang kafir. Sifat Rahim ini akan memasukkan umat muslim kepada surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, dilanjut walau kunta faddan qalidal qalbi. Nah, kata walau kunta faddan, walaupun engkau sekiranya bersikap keras, berhati kasar, la faddu min haulik, sungguh mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Maka maafkanlah, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka memohonkan ampunan dan bermusyawarah dalam segala urusan. Fa idza azamta, nah maka jika kamu telah meneguhkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Alhamdulillah kita telah mengartikan kata per kata. Kemudian kita melanjutkan kepada penerjemahan secara keseluruhan. Nah, dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 itu berarti sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda orang-orang yang mengingat Allah, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah kan sudah saya bilang, langit dan bumi pasti ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kalau yang nggak berakal mana mungkin bisa melihat tanda-tanda Allah itu, yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Nah, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidakkah engkau menciptakan semua ini sia-sia, batilah. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Amin. Kemudian juga di sini saya akan membacakan penerjemahan dari Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini menceritakan tentang Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad itu
tentu hatinya itu lembut banget kepada siapa saja. Makanya kalau misalkan Nabi itu bersikap keras, maka orang-orang akan menjauhi daripada diri Nabi itu. Tapi Nabi tidak, karena itu memaafkanlah mereka. Nah, maka dari itu katanya, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila untuk asbabun nuzul Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 itu dikisahkan bahwa eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama Aisyah, kemudian bertanya, Rasulullah yang bertanya kepada Aisyah, Aisyah, boleh nggak aku malam ini sepenuhnya beribadah kepada Allah? Kemudian Aisyah pun menjawab, aku menyenangi apa yang kau senangi, ya Rasulullah, menyukai apa yang kau sukai, maka silahkan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi pun mengambil air wudhu dan langsung melaksanakan sholat. Ketika sedang membaca Quran, artinya setelah Al-Fatihah kan membaca Quran kan. Nah, ketika sedang membaca Al-Quran tersebutlah Nabi itu menangis terseduh-seduh. Kemudian setelah salat, beliau duduk dan mengangkat tangannya dan berdoa. Di saat berdoanya juga dia sedang menangis terseduh-seduh sampai air matanya menetes ke tanah gitu. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh dan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ia bertanya, si Bilal bertanya, ya Rasulullah, kenapa sih Rasulullah itu sampai nangis kayak gitu? Padahal Allah kan udah ngampunin Rasulullah, udah mengampuni dosa Rasulullah yang akan datang ataupun yang telah lampau. Kok nangis gitu? Kenapa? Kemudian Nabi pun menjawab, Rasulullah pun menjawab. Apa tanggapan Rasulullah? Kata Rasulullah, apakah saya ini bukan orang yang layak ataupun pantas untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana saya tidak menangis? Kata Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat kepadaku. Selanjutnya Rasulullah itu menjawab lagi, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini. Ayat apa? Ayat Quran surat Ali Imran 190 dan 191. Celaka, rugi orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan atau merenungkan kandungan isinya. Jadi isi di dalam surat ini sebenarnya dalam banget, berarti banget. Maka nanti kita cari tahu tafsirnya bagaimana, itu nanti kita cari tahu di pertemuan kedua. Kemudian ada asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan Quran surat Ali Imran ayat 159 juga ada di sini. Bahwasanya tahu nggak kalian? Ada yang tahu nggak sebab-sebab turunnya ayat ini ataupun ayat 159 pada surat Al-Imran? Nah, jadi gini ceritanya. Sebab-sebab turunnya itu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabatnya sedang perang Badar. Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Jadi ada tawanan perang kan? Di sana ada tawanan perang tuh. Kemudian dari dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat bahwasanya tawanan perang ini harus dikembalikan kepada keluarganya. Kemudian Umar bin Khattab ini berbeda pendapat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bahwasanya Umar berpendapat bahwa tawanan perang ini sebaiknya dibunuh aja kan. Ini adalah orang-orang kafir.
Kemudian Nabi Muhammad juga tidak langsung apa ya, tidak langsung mengambil mana yang terbaik dari keduanya, tetapi Allah sendirilah yang menurunkan ayat ini gitu. Jadi semua juga apa ya, semua keputusan juga harus diambil secara bermusyawarah gitu. Itu sih intinya. Adapun asbabun nuzul ayat 159 dari Quran surat Ali Imran ini dikisahkan bahwa setelah perang Badar kan ada tahunan perang tuh. Nabi Muhammad ini bermusyawarah dengan para sahabatnya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama itu berpendapat bahwasannya mereka tawanan perang ini sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya, tetapi dengan tebusan. Kemudian Umar bin Khattab berbeda pendapat bahwasannya mereka sebaiknya dibunuh. Kemudian yang diperintah membunuhnya adalah keluarganya sendiri. Kejam sih emang Umar bin Khattab, tapi Rasulullah juga tidak langsung mengambil keputusan di antara keduanya. Kemudian ya turunlah ayat ini. Itu sih bahwasannya sebab turunnya ayat ini.